Kayak mana weh? Kurang season 1 horornya? Biar kita tambahi. Season 2 lebih seram soal ini. Langsung aja kita ke filmnya weh. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mumun yang pasti di channel ini kita akan membahas apapun yang akan dibahas. Mau tahu kalian gaskan? Kali ini aku bakalan ngebahas season 2 yang lebih menegangkan dari season 1. Karena apa? Punya alur cerita yang lebih wow. Tapi buat kalian yang malam ini tidur sendiri, kusaranin bersedekah kalian yasinan, ngaji, wiritan, biar dijaga malaikat kalian tidur biar nyenyak ya. Nggak enak soalnya pilihku nih. Sama kayak di season 1 Pembukaannya pakai hadis riwayat Nabi. Terus pakai bacaan ayat suci Al-Qur'an. Sama pakai ajan juga. Cuman yang kedua ini memang keren kali filmnya, aku akui. Ada satu keluarga. Emaknya, bapaknya, sama anaknya. Anaknya ini namanya Birol kan Pas lah hari itu anaknya ulang tahun. Bapaknya ini kerja, emaknya di rumah buat kue. Tapi pas hari itu anaknya sih nangis-nangis saja. Anak nih pokoknya hari itu risih kali si Birol ini. Tenang emaknya nggak juga, digendong emaknya nggak juga. Dibawa emaknya inilah ke ruang depan. Biasalah kita tengok kan, emak-emak ninggalin anaknya di ruang tamu sama mainan-mainannya. Baliklah emaknya ini ke dapur, telepon sama suaminya. Suaminya ini pun bahagia kali lah anaknya ulang tahun kan, mau pulang tuh, mau bawa kado juga. Ditanya bapaknya ini, mana si Birol? Tuh lagi main di ruang tengah, kata emaknya ini. Tiba-tiba pas ditengok emak ini udah bergerak aja lemari. Bergerak ini memang kayak ada orang yang gerakkan. Tahu kalian? Terjatuh lemari itu kena si Birol. Karena emaknya udah panik, udah kayak mana, dia kan udah nangis-nangis tuh. Diangkatnya lemari nggak bisa, berat kali lemarinya. Histeris lah dia nangis-nangis, darah ada bergeletaan di situ. Aku ngelihatnya udah pengen bantuin, aku pengen masuk ke film itu, mau bantu kakak ini ngangkat lemari. 3 bulan berlalu, rumah tangga orang ini nggak akur-akur lah. Udah berantakan, udah berantem, udah macam orang musuhan, udah persus, nggak ada kata-kata baikan lagi. Harta satu-satunya, harta yang paling berharga hilang kan Orang tua mana lah nggak kacau kayak itu kan
Semenjak kejadian itu juga, emaknya ini udah bisa ngelihat bayangan-bayangan hitam yang menghantui-nya. Sampai suatu malam, emaknya Birul ini ngeliat ibu-ibu lagi dipaksa melahirkan. Udah siap melahirkan, dibilangnya lah, berikan bayiku. Diceritanya lah sama kawannya ini, kan aku mimpi nih weh, katanya kayak gitu. Dibilang kawannya inilah, Mak Birul, cak lah kau cerita sama Pak Ustadz lah, siapa tahu ada kejadian di balik itu kan. Habis itu pijilah Mak Birul ini ke tempat Ustadz, dibilangnya kayak gini. Terus Pak Ustadz nyucuk tangannya ini, taruh air, ada bacaan-bacaan, kasihnya sama adik-adik untuk diminum. Nah udah gitu ada air, terus kita bisa ngeliat lah kayak gitu kan. Dari situlah Pak Ustadz ngasih tahu bahwa emaknya Birul ini kena kutukan, dan kutukan itu bakalan turun ke generasi berikutnya sampai generasi itu habis. Pak Ustadz nyuruh emaknya Birul ini balik kampung, nanya ke mamanya kejadian apa yang sebenarnya terjadi di zamannya neneknya Birul itu. Emaknya Mamak Birul kan neneknya Birul, nggak salah aku kan? Karena kutukan itu berasal dari tantenya emaknya Birul ini atau adik kandungnya dari nenek Birul. Suaminya ini pun udah mulai stres lah itu kan weh. Saking rindu ya sama anaknya, nggak tahan lagi dia kan. Habis itu dihidupinnya suara rekaman si Birul dulu. Percakapan orang itu kayak tunggu ayah gitu kan. Akhirnya betul weh, tunggu ayah katanya. Tembaknya pakai pistol, mulutnya langsung beramburan darahnya di depan makam Birul itu. Meninggal suaminya. Nah, udah nyampe dia ke rumah neneknya si Birul ini, langsung ditanyanya tanpa basa-basi kan, karena udah penasaran kali pun. Dibilang neneknya si Birul ini lah, tante dari kakeknya si Birul itu kanker payudara, jadi nggak pernah berkunjung ke sini. Sedangkan tante dari neneknya si Birul ini udah meninggal 25 tahun yang lalu. Suami tantenya ini ngebunuh 2 anaknya, siap itu dia juga bunuh diri. Tragis sekali memang kan. Akhirnya emaknya Birul ini memutuskan pergi ke rumah tantenya yang udah meninggal 25 tahun yang lalu Dia jalan tuh ke sana. Dia jumpa rumah penduduk nih. Ditanyanya lah situ kan. Tiba-tiba spontan bilang kakain lah, itu rumah kutukan. Kalau kau ke situ bisa kau tengok hantu-hantu di situ kayak gitu. Aku hanya butuh nanya alamatnya, di mana rumahnya, ada yang perlu ku ambil di sana kayak gitu kan. Udah gitu, akhirnya dengan terpaksa ditunjuk kakak inilah, sana katanya gitu. Udah, makasih ya kak, kata mamanya Birul ini. Begitu yang ngasih tahu alamatnya tadi balik ke belakang, ada 2 bayangan yang ngantuin mamanya Birul ini, ngantarin dia. Terus jalanlah lagi dia kan. Nyampe juga di rumah ini. Kalian tengok rumahnya ya. Horor kan Kalau kalian punya kemauan tantang nyali, sanalah pergi. Bandal mamak si Birul ini dari bilang jangan ke situ, terkutuk rumahnya ke situ dia. Tapi kalau nggak ke situ nggak dapat ceritanya kan Orang-orang sawah di situ tapi dipakein jubah warna hitam. Ada pohon yang daunnya nggak ada, cuman ranting-ranting aja. Nah, di situ ditempelin kunci. Terus yang lebih horornya, kayak boneka bayi, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Suasananya pas ke rumah itu pun udah ditolak sama penghuni-penghuni situ. Pas dibukanya pintu, kalau di Indonesia tutup pintunya itu kan rapat-rapat. Rapat. Habis itu pas mau dibukanya nggak buka lagi. Kalau ini nggak begitu masuk dia, bam katanya. Kalian nonton, dinding rumahnya pun ngeri kali nggak putih kayak gini. Pokoknya darah tuh bertebaran di mana-mana lah di dinding ini, penuh. Ada juga tulisan Arab di situ pakai darah tadi. Melangkah dia selangkah, ini dia. Ada kursi bayi ngikutin sampai jalan ke depan sini. Ada lagi suara anak-anak ngajak main. Orang masuk ke rumah hantu, nggak tahu jantungnya udah mau copot. Ini dia aja lagi main. Hantu nggak ada akhlak betul kan. Rumah ini pun macam rumah-rumah korban tsunami, nggak tahu lagi tempat arah bendanya itu di mana. Dia masuk kamar dia, ada yang gerak tuh di atas tempat tidur.
ada bergerak weh di atas selimutnya pun udah compang camping bergerak. Dibukanya sap, ada boneka bayi, entah dari serabut entah dari plastik. Terus di belakang itu ada 2 anak, kurasa yang ngajak main tadi, yang ada akhlak tadi nih. Anak 2 ini tiba-tiba berubah jadi bapak-bapak. Makin ketakutan lah di boneka tadi. Keluar dari rumah tuh, terbuang pelak kereta dekat pintu itu. Kalau kena Mak Birul ini gak jadi film si Cin 2 ini betul. Yang gila ya lagi, berhenti pula Mak Birul ini di depan halaman rumah itu. Kayak ngejek juga. Gini-gini lah pintu itu. Buka pintu, udah kayak ada suara-suara. Carinya suara tuh, masuk dia ke kamar. Ada orang pakai jubah hitam nutupin kuburan anaknya, kayak menghindar orang-orang jubah hitam ini. Betul, kuburan si Birol. Di situ duduk emak-emak, nggak tahu aku siapa. Gila dia tempat Pak Ustadz. Dibawanya boneka tadi. Di situ baru ketahuan. Sebenarnya boneka itu adalah sarana kutukannya. Nah, jadi Pak Ustadz ini bilang, "Oh Mak Birol, kau bawa dulu emak kau atau neneknya Birol ini ke sini. Sebelum nanti ada kejadian yang enggak lagi." Iya Pak Ustadz, baliklah lagi Mak Birul ini ke tempat neneknya si Birul kan. Pas balik ke rumah tuh, sebelum si Mak Birul datang, neneknya Birul ini udah mati duluan. Gara-gara kerasukan. Itu selain neneknya Birul, ada mama dari neneknya ini juga, kayak buyutnya si Birul kan. Dia itu udah salawatan lah di ruang tengah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Udah ketakutan. Terus datanglah emaknya Birul ini ke rumah. "Kenapa, Nek?" tanyanya gitu kan. Disitulah baru kebongkar semua. Baru ditahu Mak Birul nih, apa sebenarnya kejadian sebelum emaknya ini ada. Situ kan dia tahu bahwa neneknya Birul ini, si Zehra ini adalah tantenya yang udah meninggal 25 tahun dan itu adalah ibu kandungnya. Dan yang dianggap ibu kandung itu adalah Cherica ya, namanya Cherica, nggak sebagus orangnya ya rupanya. Nah, jadi ceritanya, ini aku ceritain nggak usah pakai mamanya Birul, neneknya Birul ya, ribet kali. Pokoknya ini kejadian pas mamanya Birul kecil lah. Jadi jangan kaitkan dulu mamanya Birul, neneknya Birul. Pening kali aku ngomong kayak gitu. Zehra ini mamanya. Cherica. Siapa tadi namanya weh? Cherica. Cherica ini tantenya. Yang meninggal bunuh diri kebakaran ini bapaknya. Dan 2 anak perempuan setan yang gak ada akhlak tadi, saudaranya lah, kakaknya. Dan itu si Zehra ini kan udah 2 anak perempuannya. Jadi hamil lagi. Suaminya ini pengen anak cowok, biasalah bapak-bapak kan, karena anaknya nggak ada cowok, pingin kali anak cowok. Karena takut mengecewakan Mak Zehra ini pun, si Cherry susah kali namanya ya. Si Cherisa ini karena buruk hatinya disaraninya lah, "Dek, ke dukun aja kita yuk. Biar kita suruh Mbak dukun itu buat anakmu jadi laki-laki." Kan takut tuh si Zehra anaknya perempuan, jadi dipengaruhi lah sama si Cherisa ini biar ke dukun. Akhirnya pergilah ke dukun itu. Rupanya si dukun ini pun mama mertua si Cherisa, kerja sama orang ini. Pergilah suaminya sama si Zehra ini ke dukun itu kan. Bukannya dijampi-jampiin biar anaknya cowok, rupanya dikasih kutukan. Akhirnya suami si Zehra dirasukin iblis kan weh. Terus dibunuhnya 2 anak gadis ini. Udah kayak gitu, di bawah tanah tuh dibunuhnya. Naik dia ke atas, mau dibunuhnya juga si Zehra ini. Karena si Zehra sholat, gak jadilah, takut si setan ini kan. Pergi dia keluar, mandi dia pakai bensin. Gak ada air kurasakan. Mandi dia pakai bensin, hidupnya api, bunuh diri dia. Masih membara-bara apinya di tubuhnya kan weh. Si Zehra keluar lah, siap sholat kan. Buka pintu, tengok suaminya kayak gitu, kebakar.
Apa nggak syok dia lagi hamil pula kan, 7 bulan dia hamil, akhirnya kontraksi. Udah gitu si Zehra datang sama Mbak Dukun ini yang mamak mertuanya kan. Dipaksanya dia melahirkan, udah melahirkan, dibunuhnya si Zehra ini, diambilnya lah anaknya. Anak itulah emaknya si Birul ini. Jadi dari bawahnya anak nih, suaminya si Cerisa ini murka kali pas tahu orang dua ini ngelakuin kejahatan kayak gitu. Udah kayak gitu, disiramnya muka emak dia yang dukun ini pakai air keras. Terus dia bunuh diri sambil minum air keras. Kejadian di awal tadi, suami si Cerisa ini bunuh diri. Kalau nggak percaya kalian balikkan aja dulu ke tayangan awal. Nah, makanya aku bilang keren kali film ini kan, bolak-balikkan cerita. Dukun sama si Cerisa ini tobat lah. Cuman nggak berhenti kutukannya. Ya iyalah, 4 nyawa dah melayang berhenti, enak kali kau. Batinnya mak si Birul udah kayak jijik ngelihat buyutnya si Birul ini. Emaknya Birul ini balik ke rumah, di situ dia bahagia kali. Kenapa? Karena suaminya nyambut dia. Dan dia 2 bulan tinggal bersama almarhum suaminya, Birul anaknya, Zehra maknya, bapaknya yang bunuh diri, 2 kakaknya yang gak ada akhlak nakutin dia tadi. Akhirnya film si Cin 2 ini tamat. Gimana Seram tentunya. Jadi buat kalian yang udah nonton film ini atau tahu ceritanya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Dan satu lagi jangan pelit-pelit kali kalian subscribe channel ini biar aku makin semangat buat video. Sampai jumpa di video menegangkan dan horor selanjutnya. Sekian dari aku Mumun. See you!